Selamat siang Bapak Ibu. Yang hormat Bapak Ibu Guru SDN Kejong 2 dan tenaga kependidikan SDN Kejong 2. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Baik, untuk pembukaan kita langsung membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah salah satu kegiatan diseminasi dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Salah satunya yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh David Yan Family calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Kejong 2 Kabupaten Kediri. Nah, ini salah satu modul yang harus dipraktekkan atau ditularkan ke teman-teman guru di lembaga masing-masing. Baik, sebelum saya masuk ke materi budaya positif, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan tentang budaya positif modern. Budaya positif, menurut Bapak Ibu mungkin ada pemaparan budaya positif itu apa ya? Monggo. Kebiasaan baik. Baik, budaya positif adalah pembiasaan baik yang dilakukan di lingkungan kita, terutama yaitu lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak dan warga di sekolah. Jadi semuanya melakukan budaya positif. Baik, selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini menuntun. Kata menuntun itu sendiri adalah mendampingi. Jadi kita sebagai pendidik tugasnya mendampingi anak dalam proses pembelajaran sampai anak itu mencapai keinginan atau mencapai kodratnya. Jadi di sini setiap anak mempunyai kodrat masing-masing, tidak bisa disamakan. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, contohnya kalau di sekolah anak itu merasa nyaman belajar di sekolah, maka anak itu akan mencapai keselamatan. Jadi kalau sudah nyaman dengan lingkungan, tidak takut apa-apa, atau dengan gurunya pun tidak takut, maka anak itu merasa selamat dan nyaman. Kemudian kebahagiaan. Kalau belajar di lingkungan yang sudah baik, lingkungan sekolah maupun guru dan warganya, maka anak itu pun akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, di sini untuk kodrat pada anak-anak tidak selalu pandai di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Non-akademik pun berbeda-beda. Akademik juga berbeda-beda. Anak pandai di bidang matematika belum tentu pandai di bahasa, seperti itu. Juga yang non-akademik, misal anak itu pandai menyanyi, belum tentu anak itu pandai menggambar. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak pada kodratnya. Kita mungkin bisa ya, anak itu kamu nanti besarnya jadi polisi, atau misalnya besarnya nanti jadi guru. Mungkin bisa seperti itu, tapi anak berhak untuk memilih. Baik, selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, bukan. Karena kalau tabula rasa sendiri adalah teori dari download dari Inggris. Tetapi kita di Indonesia yaitu dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu anak bukanlah kertas kosong. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi kebalikannya, teori
orang Inggris itu sama Ki Hajar Dewantara berbeda. Kalau teorinya orang Inggris, anak itu adalah ibaratnya kertas kosong yang bisa kita tulis, kita gambar, kita coret-coret seenak kita sendiri, semau kita sendiri. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah bukan kertas kosong, tetapi sejak lahir anak itu sudah di kertas itu ibaratnya sudah ada coretan, tapi masih buram. Jadi coretannya belum jelas. Jadi kita sebagai pendidik wajib hukumnya untuk memperjelas coretan tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya seorang guru ini ingin menebalkan coretan pada anak, padahal coretannya itu anak itu pandai di non-akademik, tapi kita menebalkannya di akademik, ya tidak akan bisa tebal-tebal, malah akan menjadi coretan-coretan yang tidak jelas. Seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah menuntun. Nah, tadi menuntun sudah dijelaskan. Menuntun itu memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan dari samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, anak mempunyai kodratnya masing-masing. Anak sejak lahir sudah ibaratnya kertas yang sudah ada coretannya, tetapi masih suram, masih buram. Jadi kita wajib untuk menebalkan. Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Yang ketiga, inti dan filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan kebudayaan dan pendidikan harus berubah menurut perkembangan zamannya. Nah, di sini pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Contohnya, di sekolahan, pendidikan tidak hanya menuntut ilmu, tapi budayanya adalah contoh hal kecil ya. Contoh hal kecil, setiap pagi di sekolah kita, siswa kita itu ngapain ya? Kalau pagi ketemu kita, saling, itu termasuk dari kebudayaan. Kebudayaan sopan santun, kebudayaan menghargai yang lebih tua. Yang kedua, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Di sini pendidikan menjadi landasan peradaban bangsa. Jadi bangsa, terutama kita membahas bangsa Indonesia, itu memerlukan manusia atau memerlukan orang-orang yang berpendidikan untuk peradaban bangsa tersebut. Misalnya di dunia, di Indonesia sendiri, kalau orang-orang yang berpendidikan, maka akan berdampak baik pula pada bangsa Indonesia sendiri, pada peradaban bangsa. Nah, kembali lagi yang tadi, pandai bukan berarti pandai di akademik saja. Di sini saya tekankan pandainya yang kedua bukan hanya di akademik, tapi non akademik. Contohnya, misalnya anak waktu kecil itu pintar menggambar, gambar baju misalnya. Nanti kalau besar berarti dia arahnya kemana? Misalnya. Nah, ada lagi misal kalau anak itu senangnya main game. Kalau besarnya bisa programmer, bisa juga menciptakan game-game baru seperti itu. Ada lagi mungkin anak masih SD tetapi sudah bisa membedakan bumbu-bumbu dapur, itu juga nggak banyak ya. Mungkin kayak bawang lawak, bawang putih, bahkan itu nggak semua anak tahu. Jadi kalau anak masih kecil sudah tahu, bisa juga dewasanya atau sudah besarnya dia menjadi chef seperti itu. Ada juga pembelajaran di pramuka. Di pramuka ada nih.
ada juga deh, maksudnya untuk membedakan bumbu-bumbu seperti itu. Jadi masih kecil sudah kelihatan kemampuannya, sudah kelihatan bakatnya. Jadi pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Yang ketiga, inti dan filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan kebudayaan dan pendidikan harus berubah menurut perkembangan zaman. Nah, di sini perubahan kebudayaan dan pendidikan harus berubah menurut perkembangan zamannya. Perkembangan zaman mulai yang waktu kita jadi siswa, sekarang anak kita yang menjadi siswa. Perubahannya apa? Perbedaannya atau perkembangan karakter. Apalagi? Cara belajar. Mungkin media atau alatnya dulu sama sekarang ada yang beda. Dulu kita belum ada HP. Waktu kita SD sudah ada HP apa belum? Sudah. Ada. Masih ke wartel. Tapi kalau misalnya sekarang belum ada HP, kalau dari kemarin ada wartel, kita kirimnya lewat wartel. Jadi dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Itu sudah perubahan yang sangat banyak sekali ya, dari beberapa puluh tahun. Nah, HP pada saat itu belum ada, tetapi pembelajaran tetap berjalan lancar. Jadi Bapak Ibu guru zaman dulu hanya memakai buku, tidak bisa mencari di internet. Tapi kalau sekarang selain dari buku, minimal tidak ada buku pun bisa mengajar, karena di internet, di Google semua tersedia. Kita mencari apapun itu ada. Itu perubahannya. Terus kemudian kurikulum. Kemarin saya mengetahuinya KTSP itu yang pertama itu. Setelah KTSP berubah menjadi kurikulum 13. Setelah itu kurikulum merdeka. Nanti bisa berubah lagi. Nah, itu adalah perubahan menurut perkembangan zamannya. Jadi perkembangan itu diusahakan menjadi lebih baik. Jadi bukan perkembangan yang menjadi lebih turun untuk hasil dari anak-anak tersebut. Jadi diusahakan perkembangannya lebih baik lagi. Ada lagi perkembangan zaman. Anak memakai HP waktu daring kemarin. Jadi waktu daring tetap pembelajaran bisa dilakukan. Contohnya lagi yang barusan kita lakukan kemarin apa nih? Kemarin yang baru saja kita lakukan pembelajaran melalui laptop ANBK nih. Dulu tidak ada ujian memakai laptop. Sekarang ini tahun keberapa nih? 3. Tahun ketiga ANBK. Anak-anak diajari memakai laptop, diajari nutul laptop. Sebelumnya yang nggak pernah membuka, kalau Anda nggak pernah membuka itu otomatis kalau ada laptop ya juga dilihat aja, nggak bisa itu diapakan laptopnya gitu. Nah, kalau sudah diajari, minimal kemarin anak bisa nutul laptop, buka laptop, bisa mengarahkan kursornya seperti itu. Nah, ini konsep inti budaya positif yang ada di modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru sering kita dengar, paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin sering mendengar berdiferensiasi.
sampai nyebutnya angel, berdiferensiasi. Bapak Ibu sering mendengar, tapi maksudnya itu pribadi, maksudnya sudah jelas apa belum? Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri yaitu pembelajaran yang dipusatkan pada siswa. Jadi siswa tersebut berhak untuk memilih. Siswa tersebut berhak untuk memilih. Tapi gimana prakteknya? Misalnya, bukan terus si A bisa belajarnya dengan melihat, si B dengan membaca, atau si C dengan bermain. Terus misalnya Pak Dimas kerangga senangannya muter. Pak Dimas terus ikut muter sama Rengga, itu enggak seperti itu nih. Terus sama Ola cenderung pendiam, maka yang lain apa harus ikut pendiam, kan seperti itu. Jadi ini dikembalikan ke siswa, tapi juga gurunya yang harus bisa memanage atau mengatur pembelajaran. Misal hari ini seperti saya masuk ke kelasnya Pak Dimas kapan itu, Pak Dimas ngajak untuk bergerak. Itu sudah salah satu contoh untuk anak yang suka bergerak di dalam kelas, seperti Rengga tadi. Jadi diajak bergerak dulu, walaupun kurang banyak tetap anaknya muter. Nah, ada lagi yang anak senangnya dengan melihat, konsennya dengan melihat, maka anak itu bisa, ilmunya bisa masuk. Ada juga lewat pendengaran. Contohnya saya sendiri, kalau saya disuruh membaca itu nggak nyambung-nyambung. Walaupun itu warna-warni, itu kalau saya disuruh membaca, saya sulit untuk menangkap materi itu. Saya lebih cepat menangkap kalau misalnya tulis menerangkan sesuatu terus saya mendengarkan. Itu saya lebih cepat menangkap daripada saya dikasih tulisan suruh baca sendiri. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Sudah tahu apa belum? Maksudnya saya itu lebih gampangnya belajar dengan melihat, mendengarkan, atau dengan bergerak ke sana ke sini. Mungkin ada yang hanya dengan mendengar saja bisa jelas, ada di sini. Maksudnya mendengarkan teman berbicara atau menjelaskan sesuatu langsung bisa nyambung seperti itu. Ada. Tanpa melihat, misalnya tanpa melihat. Selain saya. Dengan melihat dan mendengar. Kalau misal cara belajarnya dengan membaca anteng tanpa ada suara apapun juga ada di sini. Pak Hafiz mungkin pakai musik malahan. Berarti kalau belajar boleh nyanyi yang polos itu nyambung malahan. Kan enak didengar. Kalau Pak Mar cenderung ke diam gitu. Ya, kalau saya cenderung ke suasana yang hening. Karena kalau ada suara kayaknya Mama nggak bisa tidur. Kalau Pak Dias, apa dengan menyendiri? Kalau saya sesuai kebutuhan. Berarti semuanya bisa. Seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak cara belajarnya berbeda-beda. Tetapi kadang kita lupa. Saya sendiri kadang juga lupa. Misalnya pengennya belajar anteng, tapi ada satu anak seperti pas saya masuk kelas 2 juga gitu. Gak bisa diam seperti itu. Kadang itu lupa deh. Padahal memang anaknya anaknya suka seperti itu. Dan kemarin juga menghasilkan loh Pak Dimas. Ada bambu terus dikasih rentengan kertas itu loh. Anak teman-temannya juga seru, akhirnya lari-lari sambil bermain. Itu kreatif itu anaknya. Tapi kadang kita kurang sabar mungkin. Jadi kadang lupa ternyata anak-anak itu caranya belajar sendiri-sendiri dan itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian untuk
profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sudah anak itu dengan caranya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini jelaskan tadi memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil pelajar anak tersebut. Jadi dikembalikan ke anak, tapi tetap pendampingan dari bapak ibu guru. Jadi tidak bisa kamu sukanya nulis kamu sukanya bacanya kok, nggak bisa deh. Jadi tetap didampingi dan dituntun ke yang benar. Kalau anak itu misalnya kurang benar pun bapak ibu wajib untuk mengingatkan. Kalau misalnya ada yang kurang benar, bapak ibu malah diem aja, itu berarti bapak ibunya yang bermasalah. Betul tulis itu malah bapak ibunya yang bermasalah. Kadang nggak ada gitu deh, nggak ada. Gimana ngajar bocah 10 HP-an, ber-HP-nya ditinggal bocah kok hilang kabeh. Nah, kembali ke sini. Profil pelajar Pancasila yang nantinya akan menjadi tugas dari Bapak Ibu untuk menerapkan ini, tapi kurang jelas tulisannya itu. Contohnya profil pelajar Pancasila yang pertama apa nggih? Yang berketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Nah, itu contohnya ini jelas. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya apa kalau di sekolah? Contohnya apa nggih? Beriman dan bertakwa? Pembiasaan doa. Yang boleh? Salat. Apa? Menyiram bunga. Ada lagi? Bersikap jujur. Ngasih makan kucing. Sama makhluk hidup, sesama makhluk hidup. Terus kemudian yang kedua, kebinekaan global. Contohnya apa nih kebinekaan global? Dalam satu kelas saja, misalnya ada beberapa yang rating, misalnya ada beberapa perbedaan. Ya, kadang deh anak-anak itu baperan. Kayak kemarin itu ya, kelas berapa itu? Saya di apa kemarin itu? Katanya Mas ini, katanya Mbak ini, saya gini kan gitu. Kalau itu kan kalau menurut saya anak-anak ya wajar seperti itu deh. Ada yang tipe anak itu tadi baperan, kayak kecil hati juga ada, tapi ada juga yang cuek. Yang ketiga, bergotong royong. Kalau di sekolah bergotong royong, kerja bakti, piket, siram-siram halaman boleh, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan peralatan olahraga misalnya, barang-barang itu juga termasuk nih bergotong royong. Karena ada juga anak yang tipe tidak mau membantu temannya pun ada. Jadi kalau kita tahu, ya kita memberi penjelasan, memberi contoh. Selanjutnya kreatif. Sama bu guru disuruh membuat kreatifnya, idenya dari kardus. Misalnya Bules minta si A, kamu harus buat pesawat, tapi anak itu pengen buat mobil dari kardus. Itu termasuk idenya kreatif. Selanjutnya bernalar kritis. Ada dari kelas 1 sampai kelas 6 yang siswanya bernalar kritis. Banyak. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Contohnya apa nih? Hal kecil itu bisa juga itu.
penjelasan yang keliru, anak tersebut langsung mengoreksi. Berarti anaknya aktif ini Pak, bernalar kritis. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang seperti itu, bernalar kritis, malah yang cenderung diam hanya beberapa. Kelas 1 ada juga ya. Contohnya, padahal itu botol baru. Terus barang yang disalahkan. Terus benar menjelaskannya. Ini tandanya itu dari bapak pabrik dinyatakan mulai itu dari orang segel nanti akan ada hukuman atau sesuatu yang tidak diharapkan masuk. Jadi hal yang kecil mereka yang diharapkan seperti itu nggih. Walaupun hal kecil, kalau anak-anak tanya, kalau bisa dijelaskan, bukan malah itu kenapa tutupnya ada ringgit-ringgitnya. Ya wis gawe nang pabrik. Seperti itu nggih. Jadi kalau anak itu merasa hal kecil saya tanya atau hal kecil saya pengen ngobrol sama guru, sama bapak guru diperhatikan, dijawab, maka anak itu merasa nyaman. Seperti yang pertama tadi, belajarnya menjadi nyaman. Jadi ya kalau menurut saya tuaan sabar sing akeh untuk menghadapi anak-anak, karena kadang pertanyaan anak-anak itu juga sebenarnya ya betul di luar nalar, tapi kita harus menjelaskan. Jangan sampai kenapa itu begitu, Gus, kok konon ya kayak ngono. Ya Pak Hafiz ya. Jangan sampai anak itu menjadi takut. ya Pak Hafiz ya. Gimana? Pertanyaannya dari kelas 3 Bu ya. Ustaz ini sangat hiperaktif, gerak sama ngomongnya itu sebagainya. Nah ini waktu itu pembahasannya yaitu tentang Asmaul Husna, itu pembahasannya Al-Khaliq yang Maha Pencipta ya. Terus kemudian di situ ada dia itu apa namanya punya pikiran sendiri, terus dia itu menanyakan, Pak, siapa menciptakan Tuhan? Itu kan di dalam surat Al-Ikhlas kan, lam yalid wa lam yulad, dia itu tidak diciptakan dan dia itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti itu jadi bagaimana adanya Tuhan? Ya, maksud saya kayak gini, pembahasan itu, pertanyaan itu memang sebenarnya kalau saya tanya ke sana juga itu gila saya. Jadi ya emang ya Allah itu ada karena memang dia itu sudah ada kayak gitu. Ya terus bagaimana Pak? Ya Allah yang sudah ada di situ ya saya bilang seperti itu. Tapi kita memang kita tuh nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita itu yakin dengan cara apa kalau Tuhan itu memang ada. Ya udah lihat alam sekitar. Oh gitu ya. Makasih. Kadang kita nggak bisa menjelaskan kalau bisa notok pun kadang anak pengen tahu gitu. Ayatnya tentang mandiri. Ini profil pelajar Pancasila yang kelima. Mandiri. Anak-anak menurut panjenengan ini sudah mandiri apa belum ya? Sebagian. Belum keseluruhan. Contoh yang paling kecil, Buka halaman buku. Buka aja. halamannya hilang. Ada letaknya. Bisa Bu. Saya langsung jawab. Ayo, pasti ada. Cari dulu. Dibantu Bu tidak? Sudah Ya, paham? betul. Kalau kebiasaan misalnya anak mencari sesuatu atau membutuhkan sesuatu dibantu, maka anak tersebut akan bergantung pada, mungkin kalau di sekolah tergantung pada teman atau bapak ibu guru, kalau di rumah juga tergantung pada orang tua. Tetapi pembelajaran seperti itu mandiri tidak hanya di sekolah, itu kebanyakan di rumah kebiasaannya seperti apa. Jadi kalau misalnya bapak ibu guru di sekolah sudah mengajari anak tersebut, ayo dikerjakan sendiri setiap harinya, ayo itu disapu atau apa mandiri, itu
Tapi kalau di rumah terbiasa seperti itu ya agak sulit kembali lagi. Bisa juga melakukannya di sekolah karena terpaksa. Terima kasih. Pada waktu itu saya akan setiap kali ada tugas atau mungkin apa itu kan saya cek dulu. Nah itu ada salah satu siswa pada saat itu, dan itu saya tanya kenapa nggak dibawa, ketinggalan. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi lebih sering, bukan tiap hari sih Bu, tapi sering kali. Terus saya tanya, Seto, sama kamu ini sinau pegang, meskipun Bu Lestari tidak ada tugas, kalau sudah membuka buku untuk dibaca untuk materi-materi yang sudah atau yang baru besok disiapkan, saya bilang itu. Sudah Bu, saya benar-benar saya punya jawaban jujur. Saya ngelebokne jadwal pelajaran itu sopo. Kalau kamu sendiri pasti setelah belajar itu pasti tahu sosok layaknya jam ini dan langsung dimasukkan, kan gitu Bu. Terus saya tanya kembali, saya tidak jawaban. Saya sana boleh sama apa pelani sama atau baik. Dia ketawa semua. Ayah ntar bilang ibu. Nah berarti saya sekolah bukan sampean ya, saya bilang gitu. Besok lagi saya ingin kamu sendiri, sing sekolah sampean, semua kebutuhan yang kamu butuhkan untuk belajar besok di sekolah, ya kamu siapkan sendiri, kecuali kalau misalkan kebutuhan seragam itu kalau belum dicuci mungkin kamu belum bisa mencuci, mungkin masih ibumu. Tapi belajar itu kan kebutuhanmu, bukan kebutuhan orang tua, saya bilang gitu. Akhirnya besok saya cek, saya tanya piye, kamu ini belajar terus biasa di leboknya dewe ya buat materinya. Iya, awas kalau besok sampai saya langsung WA orang tuamu kalau ternyata kamu bohong sama besar, saya bilang gitu. Terus berikutnya kok sudah tidak seperti itu lagi, sudah berubah. Karena ya tadi mungkin kebiasaan, saya di harus bahasa tahu ya wes. Dan ternyata itu kadang lupa materinya, kayak mungkin jam apa dia nggak bawa atau seperti itu. Tapi alhamdulillah perubahannya sudah tidak lupa lagi atau mungkin apa karena sudah saya beri saran itu tadi itu. Terima kasih. Iya, berarti kelas 4 masih Pak Maru. Berarti perlu diingatkan lagi, apa janjimu kelas 3 gitu. Tapi tetap aman. Nah itu salah satu waktu di Bules, berarti anak itu menghindari hukuman. Jadi biar dia tetap nyaman, ya tak lakoni daripada disenangi Bules seperti itu. Karena sekarang kelas 4 kembali lagi. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kita bahas dulu yang pertama. Disiplin artinya belajar. Jadi seperti disiplin positif, budaya positif tadi, disiplin artinya belajar. Kalau anak itu mau belajar dan oleh kesadarannya dia sendiri, maka dia akan bisa disiplin. Contohnya seperti ini. Anak terbiasa bangun pagi karena kemauannya sendiri, karena dia merasa tanggung jawab untuk berangkat ke sekolah, maka itu sudah termasuk disiplin. Contohnya lagi seperti ini. Saya masuk jam 7, tapi jam 7 saya baru bangun. Itu termasuk disiplin atau bukan? Dia membuat aturannya sendiri. Jadi kalau misalnya saya masuknya jam 7, jadi saya sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah. Dia menerapkan disiplin pada dirinya sendiri. Seperti itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Ini yang paling penting.
Jadi kalau anak itu disiplin karena pemaksaan atau karena terpaksa, bukan dari dirinya sendiri, maka tidak akan bertahan lama. Hanya sewaktu itu saja. Hanya hari itu juga misalnya anak dipaksa untuk mengerjakan tugas. Kalau sudah dia sadar dengan kedisiplinan dirinya sendiri, maka setiap ada tugas dia langsung mengerjakan tanpa ketinggalan PR-nya. Tapi kalau anak itu sering ketinggalan PR-nya, berarti dia belum bisa menerapkan disiplin pada dirinya sendiri. Itu contoh pada anak. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi disiplin sama tanggung jawab itu berdampingan, berhubungan terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya, saya yakin, dirinya yakin masuk sekolah jam 7, maka dia akan mendisiplinkan dirinya. Kalau sudah disiplin dan tanggung jawab, yakin dari dirinya sendiri tanpa pemaksaan, dia akan melakukan sesuatu itu tanpa yang kedua ini, tanpa mengharapkan penghargaan atau tanpa takut ancaman atau hukuman. Jadi antara pertama sama kedua itu berhubungan deh. Contohnya kalau misalnya dulu ada siswa PR nggak dikerjakan, PR-nya lupa atau mungkin ketiduran atau mungkin hilang bukunya misalnya. Tapi kalau misalnya dia tanggung jawab terus berangkat sekolah dia lupa, ingatnya di sekolah, dia akan tergesa-gesa membuat PR tersebut dengan jalan apapun. Ya, seperti itu. Berarti dia masih ada rasa tanggung jawab walaupun dia sudah salah. Seperti itu. Nah, ini yang kedua, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Penghargaan itu melalui dengan baik atau tidak? Penghargaan berupa apapun, tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau kita memberi imbalan penghargaan, kita melihat prosesnya, bukan karena contohnya di kelas kemarin saya di kelas terus membawa sesuatu, bukan karena itu imbalan, tapi karena saya senangnya, oh anak ini sudah mengikuti ini. Karena kalau di sini tanpa imbalan penghargaan itu hanya 1-2 anak saja. Tapi kalau satu kelas misalnya dikasih semua, entah itu pensil atau coklat, itu bukan imbalan atau penghargaan, tapi itu bisa juga termasuk rasa terima kasih karena sudah berproses dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Beda nih, penghargaan hanya 1-2 anak saja. Tetapi penghargaan itu kalau dilihat dari sisi lain, penghargaan itu sebenarnya bisa membuat teman yang lain menjadi down atau menjadi ngedrop. Karena apa? Itu dapat, saya nggak dapat. Itu anak yang bisa juga berpikiran jelek. Karena kalau misalnya dia berpikirannya positif, dia akan berpikir itu loh temanku dapat penghargaan, temanku dapat hadiah, berarti aku harus lebih baik lagi, aku harus lebih bersemangat lagi untuk belajar. Tapi karena kita dihadapkan oleh dua sisi yang berbeda, anak-anak yang berbeda, maka dilihat lagi dari prosesnya. Kalau bisa kita menjelaskan, kita ngasih ini kayak kemarin itu nih, ada penghargaan seperti piagam, itu dilihat dari prosesnya, karena itu lomba-lomba. Seperti itu perbedaannya itu. Tapi kalau hanya diam-diam langsung dikasih jajan seperti itu tanpa ada alasan apapun, maka anak itu akan tergantung. Seperti Bules kemarin itu ya, dikasih mau salim karena dikasih coklat seperti itu. Padahal saya di samping situ mendengar, oh anak-anak ini semangat, maksudnya saya ngasih itu karena ini loh rasa terima kasih karena kalian sudah semangat untuk belajar sampai sore seperti itu. Tetapi karena
memang tidak dijelaskan, maka anak-anak pikirannya lek salib itu coklat seperti itu. Berarti lek salib nggak itu coklat ya, seperti itu. Itu perlu dijelaskan Mbak Dias. Ya, tolong disampaikan. Jadi coklatnya bukan karena salibnya. Baik, nah untuk selanjutnya ancaman atau hukuman. Ini sering terjadi, apalagi sekarang marak kasus guru menghukum siswa. Jadi walaupun dengan omongan itu termasuk sudah menghukum sekarang. Jadi beda ya sama yang dulu menghapus mencolok ning dinding ora apa-apa, malah sama orang tua malah sama orang tua anaknya yang dimarahi kalau melapor. Ibu malah ibu lebih akeh. Betul, memang betul. Itu tadi perkembangan zaman dulu sama zaman sekarang sudah berbeda. Tetapi sekarang kadang ya wali murid misalnya mendapat laporan dari siswa itu, misalnya laporannya A, B, C, D, E gitu. Terus wali muridnya tidak mencari cerita yang pasti dulu, tidak mencari tahu dari sumber yang lain, langsung saklek cerita anaknya A, B, C, D, E gitu. Padahal belum tentu benar seperti itu, maksudnya belum tentu 100% seperti itu. Itu nanti kembalinya yaitu di ancaman atau hukuman, karena anak itu merasa terancam mungkin karena dihukum oleh guru, akhirnya nyampainya ke orang tua seperti itu, dan orang tua merasa oh anakku sekolah di kono nggak selamat. Akhirnya seperti itu, seperti yang materi yang slide pertama tadi, keselamatan dan kebahagiaan. Nanti anakku sekolah di kono nggak selamat, orang bahagia seperti itu, karena ada ancaman, karena ada hukuman. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik di zaman sekarang memang harus lebih sabar lagi. Mau tidak mau itu harus kita punya. Karena kalau kita tetap memberikan pembelajaran sama seperti zaman dulu, nanti kita sendiri yang bermasalah. Iya, betul. Nanti kita terkenal, kita tercemar. Ya kan terkenal kalau masuk TV, tapi kok ya jelek. Seperti contohnya kemarin itu ya, akhirnya gurunya dipindah sekolah. Itu jadi hukuman dari perkataan bisa menjadi parah. Itu hanya perkataan, apalagi kita ke fisik itu lebih parah lagi. Semarah apapun kita, kalau bisa dan harus bisa, kita tidak menggunakan fisik. Baik, terima kasih. Ini tadi menarik sekali masalah ancaman dan hukuman. Dan saya mengalami sendiri dengan Pak Hafiz yang perajanannya seperti ini. Jadi apakah yang saya tanyakan, yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, kalau kita menghadapi anak-anak dengan kenakalan mereka, kita anggap wajar, tapi mungkin di sisi lain mereka menyimpang, di sisi lain mereka menyimpang. Kemudian ada tawaran dari atau solusi dari kurikulum yang sekarang agar kita tidak melakukan punishment, ya. Tapi anak-anak bisa mengerti. Kadang contohnya seperti Reza atau seperti anak saya sendiri Arjun atau bahkan Ihsan yang suka Jahil, itu saya mesti memberikan
memberikan ancaman kalau tidak selesai maka tidak pulang, akhirnya dia mau selesai. Nah, agar tidak ada itu, mungkin kurikulum yang sekarang memberikan solusi gitu loh. Karena kita mesti dihadapkan pada masalah itu. Nah, sedangkan kita tidak boleh memberikan gini, bahasa yang halus, anak-anak itu tidak mengerti. Oh iya gitu ya. Kalau kadang enek sing sampai saya ngomong lek pengen jantung maneh jumbaten. Diluru ya. Jumbaten. Nah, itu kan kemarin ada salah yang satu itu karena jumlah dicoba-coba di dalam bosor. Yang ini kan saya kan tidak pernah marah sama anak kelas 1 itu, kecuali kalau pas guyone ngorot anak itu baru saya marah. Nah, pun saya ngomongnya itu marah. Jadi kalau saya melihat psikolog siapa yang perempuan itu bang, itu kalau mau marah ke anak-anak ngomong saja, kalau usah menunjukkan kita marah, tidak marah. Jadi tapi di sisi lain mereka hanya mengatakan budaya muslim main, tidak ini. Saya masih banyak lihat literaturnya, agar kita tidak melakukan hukuman, tidak memberikan ancaman itu ada tidak solusi atau tawaran solusi dari kurikulum 13 yang kurikulum merdeka agar kita sebagai pendidik pun nyaman, gitu. Nyaman dalam mengajar, tidak perlu memberikan ancaman ke anak-anak, tapi anak-anak oke-oke saja mengikuti dan tidak ada hal yang, tapi tidak mungkin lah anak tidak melakukan kesalahan atau anak kita tidak mungkin. Nah, untuk menanggulangi atau sikap kita sebagai pendidik agar itu bisa diatasi, tapi kita tidak melakukan ancaman dan hukuman, mungkin dari kurikulum merdeka punya tawaran solusi. Terima kasih Bunda Roma. Baik, itu yang dibawakan Bunda Roma memang kenyataannya seperti itu, deh. Ancaman masih sering kita lakukan. Walaupun kesannya ancaman, tapi sebenarnya yang kita sampaikan ke anak itu sebenarnya kata-katanya itu enggak yang jahat, itu enggak sebenarnya. Betul. Kalau ancaman kesannya jahat, deh. Ancaman hukuman, kalau peringatan atau mengingatkan anak tersebut mungkin tidak apa-apa dilakukan. Kadang di sekolah diperlukan itu guru yang bernada tinggi juga diperlukan. Karena apa? Kadang anak tidak selalu manut sama yang guru, misalnya Bu Eni, modelannya Bu Eni kayak bahasanya sama tadi, bener mama, tulis prejengannya Pak Hafiz seperti itu, ya. Kan macam-macam ya, ada yang kalem, lemah lembut, ada yang keras, ada yang sering guyonan seperti itu. Nah, itu kadang anak manutnya sama yang model gini. Anak ada yang manutnya yang keras karena anak-anak tersebut berbeda-beda. Nah, seperti yang Bunda sampaikan tadi, agar kita tidak ada ancaman. Sebenarnya seperti itu mungkin bukan ancaman deh, tapi hanya mengingatkan atau peringatan. Karena apa? Nada tinggi menurut saya tidak apa-apa, tapi yang penting yang diucapkan itu tadi adalah kata-kata yang positif. Seperti itu. Jadi hanya nadanya saja yang tinggi atau nadanya yang ditegaskan. Akhirnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki motivasi dan merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti ini ya. Tujuannya itu kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Kalau misalnya tujuan kita tidak tercapai, janganlah kita terus ya wis seperti itu. Berarti kita putus asa. Kalau bisa, kalau misalnya pertama nggak tercapai, kedua nggak tercapai, ya udah diulang-ulang lagi, kita berusaha lagi. Karena memang itu sudah menjadi bagian dari kita, bagian pekerjaan kita. Kalau bisa ya kita lakukan dengan ikhlas.
agar anak tersebut juga bisa menjadi disiplin untuk dirinya sendiri. Selanjutnya tadi sudah ya, profil belajar Pancasila. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini kalau bisa ada di siswa, tapi tetap pendampingan ya. Contohnya dapat dipercaya. Kalau anak itu misalnya tentang PR ini sudah selesai apa belum? Sudah. Yang ngerjakan siapa? Saya ini. Ternyata yang mengerjakan orang tua atau saudaranya. Berarti anak itu sudah tidak dapat dipercaya dan perlu dikasih penjelasan. Kalau bisa dipanggil aja, diajak ngobrol, bukan dihukum atau dimarahi, tapi kita tanya alasannya dulu. Kemudian lurus hati maksudnya kalau menurut saya kita diajak ngobrol atau berbincang, anak itu tadi berbincang dengan temannya. Kalau misalnya seperti tadi contohnya, kamu cantik, seperti itu, kamu cantik, tapi dia malah sakit hati, berarti hatinya sedang tidak baik-baik saja, karena dia menilai omongan orang lain itu selalu negatif, padahal temannya kenyataan memberi apa itu namanya, memuji anak tersebut cantik, tetapi karena hatinya sedang tidak baik-baik saja, tidak lurus, maka menerimanya pun jelek. Pendengar yang aktif, nah ini pendengar yang aktif kadang contohnya lagi yang kelas 2, ternyata waktu dia muter-muter itu Pak Dimas, ternyata waktu ditanya juga bisa jawab. Kenyataannya dia memang jarak kancane merono. Terus setelah belum selesai tugasnya kan nggak keluar, disuruh keluar pun nggak mau karena belum selesai. Ternyata belum bisa menulis yang benar. Setelah itu soalnya saya bacakan, saya tanya, jawabnya juga benar, gitu. Itu pendengar yang aktif tapi dengan caranya sendiri. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Banyak ya dari siswa-siswa kita, tapi insya Allah siswa-siswa kita yang tidak merendahkan orang lain ini hanya beberapa. Jadi saya mohon pendampingan dari Bapak Ibu guru untuk mengutamakan antara teman itu harus rukun, semua sama. Jadi tidak ada yang boleh merendahkan temannya dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini maksudnya penghargaan untuk diri sendiri ya. Misalnya kita menghargai diri sendiri. Contoh hal kecil, kalau anak-anak kita memakai seragam sekolah dengan rapi, itu termasuk memberikan yang terbaik dari diri. Hal kecil saja, tidak perlu yang muluk-muluk dari anak-anak kita. Misalnya kita berangkat sekolah memakai sepatu dan kaos kaki, itu termasuk contoh dari memberikan yang terbaik dari. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, saya pergi ke sekolah memakai seragam merah putih, memakai dasi topi, bersepatu, kaos kaki. Karena nanti kalau di sekolah nggak memakai itu akan dihukum oleh Bapak Ibu guru. Ini termasuk contoh dari nomor 1. Jadi dia melakukan itu bukan karena kesadaran, tapi karena ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anaknya tidak memakai seragam, maka dia akan mendapat hukuman. Seperti tidak membawa PR, ya, karena bukan kesadaran dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti contohnya tadi, aku salib untuk coklat, seperti itu ya. Itu contoh dari untuk mendapat imbalan. Padahal niatnya tidak seperti itu, tapi tertanam di otaknya seperti itu. Kalau aku kerjakan
mempunyai PR untuk 100 untuk hadiah. Itu termasuk contoh dari mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, gurunya pengen si A jadi anak yang anteng misalnya, tapi ternyata nggak bisa. Tapi aslinya nggak bisa anteng, tapi anak itu memaksakan dirinya untuk anteng. Ini yang contoh yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi guruku pengen aku anteng, maka aku anteng di sekolah. Tapi itu bukan dari dirinya sendiri. Itu sebenarnya tidak boleh, gitu. Tapi kalau dari satu anak, misalnya 10 anak, tapi satu anak yang merasa mengganggu teman-temannya, itu kita wajib mengingatkan dan kita tidak boleh mengikuti kemauan anak tersebut, kecuali anak itu dipanggil terus kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu, alasanmu apa? Kalau kita tahu, baru kita, oh anak ini harusnya diperlakukan seperti ini, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau hukuman tidak terencana, misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, kemudian kamu lari 10 kali misalnya, itu hukuman. Hukuman tidak tertulis. Hukuman tiba-tiba, tidak terencana, dan spontan, itu hukuman. Misalnya anak itu tidak memakai dasi. Kamu tidak memakai dasi waktu upacara tadi. Ayo hormat ke tiang bendera 10 menit misalnya. Itu termasuk dari hukuman. Karena tidak tertulis dan anak tersebut sebelumnya tidak mengetahui. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini ya, ciri-ciri hukuman. Tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu anak itu disuruh lari terus saya dapatnya apa gitu. Itu apa lari, kesel. Habis itu PR-nya apa selesai? Tidak selesai PR-nya. Malah mungkin kakinya akan sakit, mungkin juga anak itu menjadi anak yang pendendam karena sudah dihukum dan tidak tahu alasannya hukumannya lari itu untuk apa. Karena tidak mengerjakan PR-nya tetap tidak selesai, tapi tetap disuruh lari. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kebanyakan fisik nih. Bisa lari, kayak hormat seperti itu. Nah, ini konsekuensi. Kalau konsekuensi tidak terencana atau tiba-tiba, hampir sama seperti hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi, sama juga. Bersifat satu arah, sama ya, hukuman konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensi biasanya kamu nanti kalau nggak mengerjakan PR, kamu harus menulis misalnya. Konsekuensinya apa? Kamu harus menulis PR-mu sekarang juga misalnya. Jadi kalau konsekuensi itu lebih ada hasilnya. Kalau hukuman tidak ada hasilnya, kalau konsekuensi ada hasilnya. Kemudian untuk menghilangkan hukuman tadi, seperti yang tadi kelas 1 tadi, itu kita memakai restitusi. Tapi belum pernah dicoba ya, maksudnya kapan-kapan dicoba untuk kelas bawah. Kalau kelas atas mungkin diajak ngobrol bisa, ada yang bisa, ada yang belum. Kelas bawah juga seperti itu, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nanti memakai restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalnya gini, yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya hari ini, kenapa kamu kok telat? Misalnya hari ini anaknya telat, tapi kita masih memberi waktu untuk anak itu memberikan alasan. Misalnya telat karena bangunnya kesiangan. Jadi kita harus cari tahu alasannya. Berarti besok kamu bisa
berangkat lebih pagi agar tidak telat, seperti itu memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya kemarin sudah dicoba nih, misalnya kamu telat karena apa? Bangun kesiangan karena apa? Misalnya semalam tidurnya kemalaman, berarti terus kamu besoknya harusnya ngapain? Itu kan disuruh mencari solusi sendiri anaknya. Misalnya anaknya menjawab seperti, berarti saya besok harus bangun lebih pagi Bu, dan malamnya tidurnya jangan sampai kemalaman agar besok ke sekolah bisa berangkat lebih pagi. Itu namanya mencari solusi sendiri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita biasanya, aku iso mengontrol murid itu, aku iso ngomong bocah itu. Ternyata itu hanya miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau anak itu merasa bersalah, maka karakternya akan kuat. Misalnya, kalau anak itu salah terus kita mengingatkan, kamu lain kali jangan seperti itu misalnya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini semua 4 ilusi ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang tertanam di kita, bahwa kita bisa memaksa anak-anak. Padahal itu hanya ilusi. Contohnya saya mau minta tolong Pak Dimas sama Pak Agus ke depan, minta tolong. Ini praktek ilusi. Mau praktek ilusi. Pak Dimas, ini menggenggam. Berhadapan. Terus Pak Hafiz tugasnya membuka genggaman itu, bisa apa tidak? Coba. Soalnya bisa apa tidak? Bisa. Gimana? Coba dulu. Pak Dimas juga. Jawaban terserah Pak Dimas itu. Silakan duduk. Terima kasih. Itu nantilah melakukan karena apa? Penghargaan. Nah, contoh itu tadi Pak Dimas seperti ilusi tadi ya. Kalau misalnya Pak Dimas mau membuka atau tidak, itu kan terserah Pak Dimas. Gitu. Kalau misalnya Pak Hafiz bisa membuka tangannya Pak Dimas, itu misalnya Pak Hafiz membuka dan Pak Dimas tangannya membuka, karena memang Pak Dimas pengen membuka tangannya. Jadi itu hanya teori ilusi, itu sebenarnya hanya ilusi. Jadi kalau misalnya guru ya, itu loh manut sampai aku seperti itu sebenarnya hanya ilusi. Karena anak itu ya karena dia mau manut, karena memang menghindari ketidaknyamanan tadi atau menghindari dari hukuman seperti itu ya. Sebenarnya semuanya anak mempunyai keputusan dari dirinya sendiri, tapi dengan alasan yang berbagai macam itu. Contohnya juga seperti ini. Kalau Pak Dimas pengen buka tangan, ya buka aja, kuat atau enggak, Pak Hafiznya. Jadi bukan karena Pak Hafiz kuat atau enggak, tapi karena Pak Dimas pengen buka apa enggak. Jadi semuanya teori tergantung diri kita sendiri. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas, kebutuhan kita sama. Kalau teorinya kontrol, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa, nggih? Yang ketiga itu.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, guys. Semua orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Semua orang mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Jadi kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Atau kalau di sekolah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang anak itu. Misalnya si A menurutku seperti ini, tapi menurut guru lain si A seperti ini gitu. Misalnya beda, itu tidak bisa dipaksakan. Karena anak si A itu tadi sama guru ini sama guru itu juga berbeda. Kadang ini mergo mbak aku jadinya dia cenderung diem. Tapi kalau misalnya guru ini senangane ngelawak misalnya, jadi anak itu senang berbicara sama guru ini. Seperti itu ya, berbeda. Kita tidak bisa memaksakan si anak. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Kebanyakan suatu yang buruk memang sebagai suatu kesalahan, tetapi kita belum tahu alasannya. Sesuatu yang buruk itu dilakukan karena apa ya? Itu kita harus tahu alasannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus cari tahu tujuannya dulu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti itu tadi contohnya ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak bisa misalnya Bulan harus gini. Tidak bisa, kalau bulannya tidak mau ya tidak bisa. 4. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dengan 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi apa belum? Pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini terutama yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Oke, bertahan hidup. Contoh kalau makanan, kalau anak itu lapar, belajarnya itu konsentrasi apa enggak? Jadi kalau waktu belajar, misal anak itu izin haus atau lapar, ditanya dulu tadi sudah makan apa belum. Kalau memang belum, tolong kasih waktu untuk makan. Karena keluarga dari anak-anak kita berbeda-beda. Ada yang sempat membuat masakan, ada juga yang tidak sempat karena bekerja. Jadi kalau misalnya anak itu terlihat kok pegang perut, kenapa? Lapar, tolong dikasih waktu. Terus waktu pembelajaran haus, tolong juga dikasih waktu untuk minum, tidak apa-apa. Itu contoh bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya kalau di kelas anak itu cenderung pendiam, berarti merasa tidak diapakan, pendiam, dan anak teman-temannya tidak menganggap dia ada. Itu namanya anak itu dikucilkan, berarti tidak dipedulikan. Jadi kasih sayang dan rasa diterimanya dia belum ada. Jadi tugas kita itu untuk yang anak-anak kita ditanya, misalnya kok ada satu anak yang aneh misalnya, dia cenderung sendiri misalnya, itu perlu dicari alasannya. Misal ditanya kenapa, atau teman-temannya ditanya karena apa. Jadi kalau bisa satu kelas itu rukun atau kompak. Karena di sini bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Nah, ini penguasaan. Ada juga tipe anak yang merasa oleh aku jadi ketua kelas itu merasa aku lebih sayang ambek Pak Guru, ambek Bu Guru. Seperti itu. Itu tentang penguasaan. Ada tipe anak yang merasa senang kalau dia menjadi ketua kelas,
misalnya pemimpin apa, itu termasuk sifatnya yang menjadi penguasa. Memang ada anak yang seperti itu. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Anak merasa bebas di sekolahan kalau mereka contohnya tadi membuat pesawat sama mobil. Sama gurunya disuruh membuat pesawat, tapi anak itu lebih senang membuat mobil. Kalau gurunya boleh memperbolehkan, jadi anak itu merasa mempunyai kebebasan belajar di kelas. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah ini, kalau di sekolahan anak itu tidak pernah bermain atau tidak pernah humor, bercanda sama teman-temannya, ini juga perlu dicari tahu dan kita harus mencari solusinya. Jangan dibiarkan anak yang cenderung diam, kasihan, ya. 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, teman, manajer, pembuat merasa bersalah, pemantau. Menurut jenengan kalau ke siswa itu lebih kemana? Manajer. Ada yang lain? Teman. Ada hanya memantau? Jelaskan ya. Lebih ke manajer, teman, penghukum. Pembuat merasa bersalah sering juga. Lebih sering ke penghukum gitu. Ya, biasanya begitu. Kita lihat. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus ini penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini jelas penghukum ini. Ya, bisa juga anaknya pingsan. Ini penghukum. Contohnya seperti ini. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Siapa yang sering seperti itu? Tapi tadi mengakui kalau pembuat merasa bersalah. Ya. Lanjut. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, tapi sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seperti itu. Tapi kesannya lama-lama kalau ditolong seperti itu, anak menjadi tidak disiplin dan tidak menghargai guru. Karena di pikirannya apa seperti itu. Terus ini pembuat merasa bersalah lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya. Ini agak galak ini. Ya, kalau anak yang apa tadi kritis tadi seperti itu. Tapi itu seru juga kadang kalau kita menemui anak yang kritis. Terus yang sebagai manajer, kasusnya masih sama, tapi seperti ini. Ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak tersebut disuruh mencari solusi sendiri. Okay. Sering dilakukan apa buatan ini? Yes, Walaupun anak kelas 1, kelas 2, kelas bawah, kalau bisa dilakukan, karena kadang alasannya pun lucu-lucu ya. Kadang alasannya apa ya? Kadang tidak masuk akal, tapi kadang itu memang kenyataannya seperti itu. Nah ini, coba ini ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Menurut panjenengan dari 5 tadi, dari 5 posisi kontrol guru ini, kalau yang kasus ini menurut jenengan yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Yang lain memantau. Coba nih,
ada yang memantau, ada yang membuat merasa bersalah, karena saya kecewa sekali dengan kamu. Akhirnya bertanya langsung, yo aku nggak bisa salah seperti itu. Terus lagi, nih kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Membuat rasa bersalah. Ada lagi? Coba dilihat. Penghukum. Kamu tidak pernah benar. Jadi anak itu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dihukum lewat kata-kata. Ini lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti sama jelas dia 5 posisi kontrol. Dan menurut jenengan 5 posisi kontrol ini yang paling baik itu yang apa? Manajer ya. Karena dari lima ini teman memang bagus, kita pengen deket ya sama anak-anak, tapi dampaknya anak tersebut tidak disiplin, tidak mengurangi menghargai ya. Jadi sebagai manajer ya betul. Kadang nggak ada bahasa nilai, nggak ada tata krama. Iya betul. Ini tadi sudah. Ini, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Kalau ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Kemudian keyakinan kelas. Tadi contohnya kelas 1 waktu itu bisa dipakai keyakinan kelas, benar mana sih? Jadi bapak ibu guru membuat keyakinan kelasnya itu bareng-bareng sama anak-anak. Jadi tidak membaca dari solusi ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo yang bisa jawab. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan hasil suara dari anak-anak, solusi yang disampaikan oleh anak-anak sendiri. Aku ini soalnya seperti ini. Okay. Kalau peraturan kelas itu cenderung mengatur dan gurunya sesuai perspektif gurunya, bukan dari anak sendiri. Ya, betul. Coba. Ini ya. Pembentukan keyakinan kelas. Sifatnya ringkas, pernyataan positif sedikit, ya, sedikit tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi di kelas. Jadi setiap kelas keyakinannya berbeda-beda. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Jadi misalnya dalam kelas ada bapak ibu guru dan juga ada siswa. Kemarin saya nyoba memakai sticky note kemudian ditempel-tempel karena mungkin menarik warnanya bagi anak-anak. Seperti ini. Anak itu terserah membuat kalimat apa saja dengan kesukaannya, kesenangannya. Nanti kita tempel-tempel, kita ambil yang menurut kita baik, tapi tetap anak-anak tahu kita ambil yang mana. Seperti itu. Kalau bisa hanya sedikit saja. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti ini misalnya kalau anak membuat kesalahan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pernah ditanyakan atau disampaikan ke anak-anak kalimat seperti ini? Pernah ya. Jadi yang membuat mencari solusi kembali ke anak-anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kebanyakan anak dihukum, tapi kita belum tahu alasannya. Jadi di sini di segitiga restitusi dicari alasannya dulu dari anak tersebut. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya kemarin, Mita, misalnya ya, kenapa kok telat? Karena tidurnya
kemalaman. Kenapa tidurnya kok kemalaman? Karena mungkin menunggu adik seperti itu ya kan, kita tahu alasannya dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kalau sudah membuat keyakinan. Jadi kalau anak itu melanggar keyakinan kelas kita, maka kita perlu mengingatkan lagi. Ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ini menjadi orang seperti apa. Setelah diingatkan, kita membuat anak itu diunggulkan lagi. Jadi misalnya, oh saya pengen jadi dokter, oh saya pengen jadi polisi. Jadi kita kasih tahu, makanya kalau pengen jadi dokter atau polisi harus disiplin waktu, misalnya seperti itu. Ini contoh kemarin. Nah ini ibu yang baik. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama, dari kesemuanya tadi ya, kerjasama warga sekolah yang baik. Itu yang pertama. Kerjasama warga sekolah dari siswa, dari guru, tenaga pendidikan, komite, termasuk warga sekolah. Yang kedua, memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Jadi semua mencontoh, apalagi anak. Anak adalah peniru yang hebat. Apapun yang dilakukan guru itu yang ditiru, karena mereka melihat secara langsung. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujudnya budaya positif, seperti di awal. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan jenengan. Ya, itu semua tidak disengaja. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sekali lagi maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti atau menyinggung perasaan panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang disiplin, ada yang keterangan, ada yang kesimpulan. Coba sekarang keyakinan kelas adalah seperti yang kalian tahu, seperti tata tertib, tapi yang buat kalian sendiri. Jadi nanti itu kertas sudah pegang semua satu-satu. Nanti kalian menulis keyakinan kelas di situ menurut kalian masing-masing. Tidak boleh nyontek.